إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan rukun Islam ini ada padanya sekian banyak hikmah, sekian banyak faedah, di antaranya menunjukkan rahmanya Allah, menunjukkan bijaksananya Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan Allah al-alim al-khabir, menunjukkan Allah ar-Rahman ar-Rahim, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan asma wa sifatnya, menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan zatnya, menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dari fi'liyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan hikmah bagi hambanya. Di antaranya untuk menjadi orang yang berislam, cukuplah kita dengan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pada sidang Jumat kali ini kita batasi untuk kita berbicara tentang kalimat ini, tentang hasil atau buah kalimat ini, yang kalimat ini sekian banyak yang perlu kita pelajari, di mana sebagian manusia mengentengkan untuk belajar rukun Islam yang pertama. Mereka mengatakan untuk belajar rukun Islam yang pertama cukup hanya 5 menit. Untuk belajar rukun Islam yang pertama tidak perlu dalam-dalam, karena kalau kita mempelajari rukun Islam yang pertama akan menyebabkan perpecah belahan umat. Mereka mengira bahwasanya mereka beragama sesuai selera mereka sendiri, gak perlu mereka diatur dengan istilah tauhid. Rahimani rahimakumullah jami'an. Asyhadu an la ilaha illallah, untuk memanifestasikan keikhlasan kita kepada Allah. Tidak boleh kita beribadah untuk selain Allah. Yang Allah inginkan kita hanyalah ibadah kepada Allah semata. Begitu pula niat kita puasa di bulan Ramadan ini adalah karena kita menjalankan ibadah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan diniatkan untuk Allah dan untuk kesehatan, untuk Allah dan untuk merawat kondisi tubuh menjadi berat badan ideal. Jangan untuk Allah, lebih-lebih untuk waliullah. Tidak, ini hanya untuk Allah semata. Rahimahullah. Demikian kita dianjurkan untuk kita ikhlas kepada Allah dalam semua ibadahnya, dan untuk menafikan kesyirikan, untuk menafikan segala wujud syirik. Ini manifestasi dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, untuk memanifestasikan bahwasanya kita termasuk hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad yang selalu ittiba, yang selalu mutabah, mengikuti apa yang Nabi ajarkan dalam urusan ibadah ini. Dan juga resikonya adalah kita menafikan semua amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW. Inilah rahimahullah manifestasi lawazim dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Rahimahullah, Allah juga mengingatkan
Sesungguhnya aku tidaklah mencipta jin dan manusia kecuali apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah. Berkata Imam Ahmad, ay liya'budun, ay liyuwahidun, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan tauhid. Begitu pula wasiat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, al-ibadah bila tauhid kasalah bila wudu. Ibadah tanpa tauhid seperti salat tanpa wudu, tidaklah diterima ibadah tersebut. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tauhid kita butuhkan sepanjang masa. Tauhid adalah fitrahnya kita, dikeluarkan dari perut ibu kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah kita tauhid. Ma min mauludin illa wa huwa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah ada seorang anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrahnya, yaitu fitrahnya tauhid. Ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Tauhid adalah termasuk ketakwaan yang paling tinggi. Tauhid adalah puncak ketakwaan. Demikian a'dalul adl huwa tauhid. Keadilan yang paling adil adalah tauhid. Begitu pula maksiat, kemaksiatan yang paling besar, wa a'dhamu dzulm, kezaliman yang paling besar adalah syirik. Rahimahullah, segala sesuatu yang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ujungnya adalah tauhid. Segala sesuatu yang kita dilarang dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ujungnya adalah kesyirikan, termasuk perbuatan kemaksiatan. Ridha dengan kemaksiatan, ini juga termasuk kategori-kategori yang membawa dia ke dalam kesyirikan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Negara ini akan aman kalau kita menegakkan tauhid. Negara ini akan bebas dari bencana kalau kita menegakkan tauhid. Negara ini akan jauh dari peperangan kalau kita menegakkan tauhid. Fatauhid berdiri di atas segala-galanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Juga di antaranya Nabi SAW ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Allah menjadikan pemisalan yang disampaikan oleh Nabi SAW dari firman Allah ini, bahwasanya apakah Anda tidak melihat bagaimana Allah menjadikan permisalan satu kalimat, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, seperti pohon yang baik, pohon yang bagus, yang akarnya itu kokoh dan cabang-cabangnya, dahan-dahannya menjulang ke langit. Demikian rahmanakumullah. Pohon terbaik adalah pohon tauhid. Pohon terbaik adalah sebagaimana dimisalkan tauhid, yang dia pohonnya baik, akarnya kokoh, dan dahan-dahannya bercabang kemana-mana menjulang ke langit. Demikian kalau orang berdiri di atas tauhid, akar-akar dia, kaki-kaki dia akan kokoh. Ketika menghadapi masalah, dia mengedepankan tauhid. Ketika dia diserang oleh musuh, dia menegakkan tauhid. Ketika dia menghadapi musim pandemi, dia dengan tauhid dia berani menjalani atau melewati musim pandemi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut," dan bertawakallah kepada yang maha hidup, maha kekal, yang gak akan pernah mati selamanya. Gak boleh kita bertawakal kepada makhluk, mau dokter, mau terapis, mau herbalis. Mereka adalah makhluk. Gak boleh kita tawakal kepada obatnya, vaksinnya, herbalnya, terapinya. Gak boleh. Semua itu adalah makhluk. Tapi tawakallah kepada yang menciptakan COVID. Tawakallah kepada yang menciptakan musuh-musuh Allah. Tawakallah kepada mereka-mereka dari kalangan jin, setan dari kalangan jin, ataupun setan dari kalangan manusia. Tawakal kepada Allah. Allah lah yang menciptakan mereka. Kita kembali kepada yang menciptakan mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian tauhid dimisalkan seperti pohon yang bagus. Demikian pula pohon yang bagus pasti akan berbuah. Ketika orang belajar tauhid, saat itu akan menghasilkan buah-buah dari tauhid. Di antara buah-buah tauhid, kita akan menjadi orang yang aman.
sentosa, kita jauh dari malapetaka, jauh dari makar Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm wa ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Mereka orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak melakukan kezaliman, maka mereka ini adalah orang-orang yang aman. Mereka adalah orang-orang yang dapat hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat gundah, para sahabat takut. Ya Allah, siapa kita yang bebas dari kezaliman? Semua kita berbuat kezaliman. Kemudian yang dimaksudkan zalim di sini yaitu kesyirikan. Orang yang jauh dari kesyirikan, maka mereka akan mendapat rasa aman. Aman dari murka Allah, dari gempa bumi. Aman dari murka Allah, dari likuifaksi. Aman dari murka Allah, dari meteor berjatuhan. Aman dari murka Allah, dari bumi ditenggelamkan. Aman dari murka Allah, dari azab atau siksa Allah atau peringatan Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian gempa bumi layaknya surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Surat cinta hendaknya kita buka. Ada pesan apa dari Allah Subhanahu wa taala? Setelah kita buka isi surat cinta, ternyata daerah tersebut daerah yang tidak lepas dari kesyirikan. Daerah tersebut tidak lepas dari perdukunan. Daerah tersebut tidak lepas dari mereka yang pasang susuk. Daerah tersebut tidak terlepas yang mereka menolak bala dengan sesajen-sesajen. Daerah tersebut ternyata daerah yang ramai orang berbondong-bondong nyekat. Daerah tersebut ternyata daerah yang banyak ramai mereka melaksanakan aktivitas LGBT-nya. Daerah tersebut ternyata daerah yang marak dengan perjudian. Daerah tersebut ternyata daerah yang masjid kosong ketika adzan berkumandang. Bahkan sebagian masjid tidak ada adzan yang berkumandang. Rahimahullah. Maka orang-orang yang seperti ini tidak mendapat rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapat rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rahimahullah jami'an. Fa juga termasuk thamaratu tauhid. Buah dari tauhid. Hati kita semakin kokoh. Hati kita semakin kuat tawakalnya. Hati kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mencoba menggoyang iman kita dengan bantuan-bantuan mereka untuk mereka menjadikan agar dengan bantuan harta ini mereka keluar dari la ilaha illallah dengan tauhid mereka. Tidak. Walaupun atap kita atap tenda, tapi atap kita langsung di bawah langit dengan iman kita kepada Allah. Allah fis sama. Dengan yakinnya kita, iman kita nggak bisa dibeli dengan uang. Iman kita nggak bisa dibeli dengan harta. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika mereka dicoba oleh Allah dengan gempa bumi tatkala tauhidnya lemah, mereka akan mencela takdir Allah Subhanahu wa taala hingga mereka mengatakan takdir Allah memang kejam, tak mengenal perasaan. Ketika iman mereka lemah, mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik mereka mencari agama lain. Kalau agama Islam saja dibeginikan oleh Allah, mending saya keluar dari Islam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa thamaratu tauhid, buah dari tauhid adalah untuk menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Menyelamatkan kita di dunia dari segala wujud kekufuran, dari segala wujud lemahnya iman, dari segala wujud kemaksiatan, dan juga dari wujud siksa kubur hingga kesulitan mereka di padang mahsyar, kesulitan mereka melewati siratal mustaqim, kesulitan mereka untuk masuk jannah. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasanya buah dari tauhid mencegah kita dari kekalnya di neraka. Nas'allahu al-afiyat. Jangan sampai kita merasakan neraka sedikit pun. Jikalau ada seorang muslim mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, jika mereka disiksa di neraka, sesungguhnya siksaan untuk mereka bukanlah kekal. Ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran,
khalidina fiha, mereka kekal di neraka. Jika konteksnya adalah konteks untuk orang ahli maksiat, ahli kiblah, mereka adalah orang muslim tapi berbuat maksiat, maka kalimat khalidina fiha, kekal di neraka, di sini bukanlah diartikan kekal selama-lamanya, tapi diartikan dia berdiam diri dalam waktu yang lama di neraka sampai Allah bersihkan dosa dia hingga Allah masukkan dia ke jannahnya. Demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula kalimat tauhid. Kalimat tauhid menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya. Menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya. Barang siapa yang tidak berbuat syirik, Allah akan masukkan ke dalam jannahnya. Semoga Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru li dhanbi wa li sairil muslimin. Walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Buah dari tauhid sangatlah banyak. Ketika seseorang dirundung rasa sedih, ketika mereka mengalami musibah gempa bumi, musibah pertengkaran rumah tangga, musibah dari musibah diri dia, atau mujtama masyarakat, atau musibah pribadi ataupun merata, maka kalimat tauhid adalah kembalinya seorang hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan oleh ikan paus, beliau tidak merasakan tempat kembali, tidak berpikir untuk kembali, untuk memohon diselamatkan dari gelapnya perutnya ikan paus, diselamatkan dari tertutupnya pintu-pintu tak ada celah untuk keluar pun. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah hamba yang zalim. Demikian. Pertama, ketika sedih, kuatkan tauhid kita. Banyakin zikir la ilaha illallah, bukan hanya di ujung lisan tapi juga di dalam hati. Maknai, fahami apa yang diinginkan dari la ilaha illallah, dan kemudian akui semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah kezaliman diri kita. Kita merasa zalim dan kita meningkatkan tauhid kita. Ini di antara solusi kita untuk kita keluar dari kesedihan, untuk kita keluar dari masalah, untuk kita mencari solusi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang melimpah yang tidak disangka-sangka. Termasuk wujud ketakwaan terbesar tertinggi adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita tadabburi, kita hayati doa-doa kesedihan ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan kesulitan. Anda lihat doa yang diajarkan Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Abi Daud disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, disebutkan, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan diriku sendiri sekejap mata pun ya Allah. Ya Allah, perbaikilah semua urusanku ya Allah. Ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Perhatikan, ketika kita dalam keadaan sedih, kita juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditimpa musibah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatullah jami'an, buah dari tauhid. Buah dari tauhid. Di antaranya juga dengan tauhid ini
kita akan selalu menjadi insan yang tawadhu, insan yang rendah hati, tidak sombong. Karena kita tahu segala-galanya milik Allah. Kalau Anda punya harta, ada yang maha kaya, Allah maha kaya. Kalau Anda merasa paling kuat, Allah Al-Qawi, Allah Al-Matin, Allah Al-Jabbar, Allah lebih sempurna kekuatannya. Kalau di antara Anda ada yang merasa sombong, maka ridha Allah, al-kibr, kesombongan adalah ridanya Allah, pakaian Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita, rahimani wa rahimakumullah, ada di antara kita yang merasa diri kita paling wah, maka ketahuilah Allah maha segala-galanya. Allah maha segala-galanya. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, dengan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kuatnya tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketakwaan juga akan semakin kuat. Karena tauhid kuat berbanding lurus dengan takwa. Semakin kuat tauhid, semakin kuat takwa kita. Kita tidaklah takut kepada makhluk Allah dari kalangan jin atau manusia. Dengan tauhid kita untuk menghilangkan diri kita dari riqatul adl, dari riqatul nafs li'adl, untuk mengusir perbudakan kita kepada manusia. Kalau Anda punya pemimpin, Anda tidak takut dengan pemimpin, tapi Anda takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda punya bos, dia yang menggaji Anda diperintah untuk melakukan hal-hal yang menyelisih perintah Allah, kita tidak perlu menghamba kepada bos, dan kita menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada jin yang menakuti Anda, ketika ada setan yang menakuti Anda, sesungguhnya Allah lah yang layak ditakuti. Anda kembali kepada Allah, Allah yang menciptakan mereka, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tauhid, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, pasti sering disebutkan antara kalimat tauhid tersebut ada rukun-rukun dari kalimat tauhid, yaitu an-nafyu, peniadaan, wal isbat, penetapan. Banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Wa'budullah wajtanibut taghut, ibadahilah Allah dan jauhilah sesembahan-sembahan taghut. Demikian la ilaha illallah, la ilaha adalah nafyu untuk meniadakan, illallah adalah penetapan, meniadakan sembahan selain Allah dan menetapkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rahmatullah, iblis la'natullah alaih, bersabar dari zaman Adam alaihissalam sampai zamannya Nuh alaihissalam, sekitar 1000 tahun. Iblis sabar untuk menjerumuskan anak Adam. Dari zaman Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh 1000 tahun. Sampai akhirnya iblis sukses menjerumuskan anak Adam di zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan 2 sebab, atau kembali kepada satu sebab yang besar, gara-gara patung yang disembah, gara-gara gambaran yang disembah, dan gara-gara hulu, sikap yang berlebihan. Kemudian tak lupa pula syarat-syarat tauhid yang perlu kita datangi, dari al-yaqin, dari al-ikhlas, dari al-inqiyad, dari al-khudu', dan lain sebagainya. Dari syarat-syarat tauhid harus kita pelajari sehingga kita menjadi orang yang kuat tauhidnya kita. Ketika ada badai, ketika ada gelombang yang besar menghantam diri kita dari cobaan-cobaan ini, maka kita menjadi insan yang seperti asluha thabit, akarnya kokoh di tanah, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tetap kita bisa berdakwah, tetap kita bisa menegakkan ibadah, tetap kita bisa menegakkan tauhid walaupun badai menerjang kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang ahli tauhid. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang ditutup umurnya dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah, dengan mudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga Allah jauhkan kita dari segala wujud kekufuran. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka sedikit pun. Semoga Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Semoga Allah jauhkan kita dari syirik besarnya ataupun syirik kecilnya, disengaja ataupun tidak sengaja. Allahumma inni na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa na'udzubika mimma la na'lam. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru li dhanbi wa li sa'iril muslimin fa aqimus shalah.